Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Mayasari dengan NPM C1C022054. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam laporan keuangan itu ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, isi dari catatan atas laporan keuangan itu ada 2 poin utama, yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan penjelasan setiap akun-akun yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Nah, teman-teman, penyusunan laporan keuangan itu dasarnya standar akuntansi. Tapi tidak seluruh standar akuntansi itu semuanya dimasukkan, karena yang dimasukkan hanya standar yang dipakai atau sesuai dengan kebutuhan yang dipakai oleh perusahaan. Misalnya, apabila suatu perusahaan tersebut tidak ada properti investasi, maka tidak perlu memasukkan PSAK mengenai properti investasi. Begitu teman-teman konsepnya. Terus kebijakan akuntansi ini akan diterapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan itu dapat mudah untuk dianalisis dan dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi ini itu bisa menjadi salah satu prinsip dalam menyusun laporan keuangan. Lalu bagaimana apabila suatu perusahaan merubah kebijakan akuntansinya? Jawabannya itu ada 2 situasi yang dapat menyebabkan kebijakan akuntansi berubah, yaitu pertama, dipersyaratkan atau dimandatori, di mana keadaan ini disebabkan karena adanya PSAK yang dipakai sedang mengalami revisi atau perubahan. Nah, perubahan kebijakan akuntansi ini dapat terjadi karena kebijakan standar mengharuskan entitas menerapkan metode baru. Misalnya PSAK 24 revisi 2013 ini tentang imbalan kerja. Itu mengharuskan entitas menggunakan pendekatan penghasilan komprehensif lain dalam menentukan keuntungan atau kerugian aktuaria. Jika entitas selama ini menggunakan pendekatan koridor, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut merupakan perubahan yang harus dilaksanakan. Nah, perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas itu harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan dari periode yang dipakai sebelumnya. Misalnya pada saat ini entitas menggunakan metode biaya dalam menilai properti investasi. Perkembangan harga properti yang relatif cepat menyebabkan penggunaan metode biaya kurang relevan bagi pembaca dan pengguna metode nilai wajar yang dianggap lebih relevan bagi pengambil keputusan. Nah, untuk itu entitas mengubah kebijakan penilaian properti investasi ini dengan menggunakan metode nilai wajar atau fair value sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 13 revisi 2011 tentang properti dan investasi. Nah, contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi, yang pertama itu perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama keluar pertama atau biasa dikenal dengan FIFO, first in first out. Yang kedua itu perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian. Yang ketiga itu perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Jika ada ketentuan transisi, entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketentuan penerapan secara retrospektif ini dilakukan ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela diterapkan secara retrospektif. Nah, penerapan ini adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif ini adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan jumlah untuk unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan.
Terus ketika perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara retrospektif, maka entitas itu harus menyesuaikan yang pertama itu saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Contohnya itu suatu perusahaan mengubah dari average ke FIFO, maka dampak terhadap nilai persediaan akhir selanjutnya ke HPP. Karena HPP ini didapat dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, lalu akan berdampak pada laba dan penyesuaian pada saldo laba awal ekuitas karena net income sudah close atau sudah ditutup. Yang kedua itu jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Lalu kita kembali ke estimasi perlu direvisi jika jumlah perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau munculnya informasi baru atau karena tambahan pengalaman perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru atau juga karena bukan dari koreksi kesalahan. Terus perubahan estimasi akuntansi ini adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Nah, teman-teman, itu dampak dari estimasi akuntansi. Ini diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Nah, jika dampak perubahan hanya pada periode itu atau periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya, maka perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas atau terkait pos dalam ekuitas itu harus diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Nah, penerapan prospektif ini artinya perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan terjadi. Perubahan estimasi ini dapat terjadi hanya karena periode perubahan atau pada periode perubahan dan selanjutnya. Misalnya perubahan penyisihan piutang hanya berdampak pada periode terjadinya, sementara perubahan masa manfaat, nilai sisa atau metode depresiasi akan mempengaruhi periode saat terjadinya perubahan dan periode berikutnya. Pada periode berjalan terjadi perubahan penghasilan atau beban akibat perubahan tersebut, dampak pada periode berikutnya akan diakui pada laporan keuangan periode berikutnya. Contohnya, mesin diestimasikan itu 8 tahun dan sudah dimanfaatkan 5 tahun. Namun karena pemeliharaan yang selama ini bagus, maka mesin tersebut masih bisa dimanfaatkan 5 tahun lagi, maka direvisilah menjadi 10 tahun. Nah, unsur dalam laporan keuangan ini tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal, beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu ada piutang tak tertagih, yang kedua itu masa manfaat, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. Yang ketiga itu ada liabilitas garansi atau provisi. Yang keempat itu ada persediaan yang rusak. Kelima itu ada manfaat beban yang ditangguhkan. Yang keenam itu atau yang terakhir nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Next kita membahas pembahasan ketiga kita yaitu errors atau kesalahan. Nah, sudah banyak software yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Bagaimana nih apabila ada atau terjadi kesalahan pada pencatatan? Maka dibuatlah jurnal koreksi apabila orang umum berpendapat. Nah, perlu diingat bahwa jurnal koreksi ini bukanlah jurnal yang benar, namun jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan kesalahan. Contohnya, saya mencatat jurnal yang salah, kemudian menyadari itu salah, dan kemudian membuat jurnal yang benar. Maka itu salah, karena tidak akan balance. Itu jika sudah memakai software, kalau menggunakan buku dan pensil itu mudah, bisa tinggal dihapus dan tulis jurnal yang benar. Nah, laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja.
Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun, jika kesalahannya tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian kita dalam mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal. Yang pertama itu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan yang kedua itu secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dapat dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan pencatatan akuntansi ini ada yang bersifat counterbalancing atau kesalahan yang akan terkoreksi dengan sendirinya. Maksudnya di sini adalah kesalahan yang terjadi dalam satu periode akan terkoreksi dengan sendirinya pada periode berikutnya, sehingga tanpa dibuat jurnal koreksi, kesalahan ini tidak berdampak pada saldo periode berikutnya. Periode untuk counterbalancing ini biasanya 2 tahun, namun tergantung juga kasus kesalahannya. Misalnya kesalahan persediaan akhir pada tahun lalu terlalu tinggi. Nah, ini bisa menjadi dampak. Kesalahan ini akan menyebabkan persediaan dalam laporan keuangan terlalu tinggi, beban pokok persediaan terlalu rendah, sehingga akan menyebabkan laba ini terlalu tinggi dan saldo laba terlalu tinggi. Persediaan akhir pada tahun lalu ini juga akan menjadi persediaan awal pada ini, sehingga persediaan awal terlalu tinggi. Dampaknya nilai beban pokok penjualan terlalu tinggi, laba terlalu rendah, dan saldo laba terlalu rendah. Nilai saldo laba terlalu tinggi pada tahun lalu akan dikoreksi dengan saldo laba terlalu rendah pada tahun lalu, sehingga dalam 2 tahun kesalahan tersebut terkoreksi. Walaupun kesalahan tersebut dalam 2 tahun tidak mempengaruhi laba, namun nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan tetap harus dikoreksi. Jika penyajian secara retrospektif tidak praktis, maka entitas menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal ketika penyajian kembali retrospektif adalah praktis. Jika dampak akumulasi retrospektif ini dalam kesalahan periode lalu tidak praktis, maka entitas itu menyajikan informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Tidak praktis dalam penerapan suatu pengaturan terjadi ketika entitas tidak dapat menerapkannya. Setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika terjadi. Pertama, dampak penerapan dan penyajian retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua itu penerapan atau penyajian kembali secara retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud atau intent manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Atau yang ketiga, penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenal estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, dan bahkan diungkapkan. Dan bisa juga karena tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.